Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri yang saya cintai, terutama santri pesantren Al-Madinatul Fadilah. Ya, di sini ada beberapa orang, ini ada santri dari pesantren Muhammadiyah Bandung, Tegalega ya. Berarti ini anak buahnya Paham Bali ya, Paham Bali. Kemudian ada Sapwa, ya tadi Lisna namanya ya. Kemudian ada Sapwa, ini dari pesantren Darul Arkom, tidak diragukan lagi ya, di mana seniornya itu ada Ustadz Adi Hidayat, ada siapa lagi Wakil Menteri ATR ya, Pertanahan itu Raja Juli Antoni ya. Kemudian ada Zakwan. Nah, ini juga dari Darul Arkom, kemudian dari pesantren Al-Madinatul Fadilah itu Zakia ya, Zakia. Dan ada yang akan membacakan Teh Ariyanti. Nah, sampai kita pada pembahasan yang ke-50 dari kitab Matan Takrib ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Teh Ariyanti untuk membacakan Paslun. Ya, ini satu pasal ya. Yang akan kita bahas adalah bab ariyah. Ariyah itu artinya meminjam ya. Meminjam dalam hal ini adalah meminjam satu barang. Ya, meminjam satu barang yang kalau kita meminjamkan barang itu akan kembali utuh, tidak ada pengurangan. Kalau ada pengurangan itu bukan meminjam, bukan termasuk ariyah gitu. Nah, jadi kalau minjam HP itu ya, kemudian kuotanya berkurang, itu bukan minjem gitu ya. Jadi pinjam HP-nya, kemudian silahkan gunakan kuotanya ya, misalnya begitu, baru itu boleh. Tapi kalau minjam HP digunakan ya, digunakan untuk nelpon menggunakan pulsa yang ada pada HP tersebut. Nah, itu bukan meminjam karena tidak kembali utuh pulsanya. Iya, begitu ya. Meminjam mobil gitu juga ya, mobilnya harus kembali utuh ya, dan bensinnya harus utuh juga. Nah, itu namanya ariyah. Kalau meminjam mobil bersama dengan bensinnya itu bukan meminjam. Jadi harus dihalalkan bensin yang ada di tank mobil tersebut. Nah, coba silakan dilihat di layar sebelah kanan ya. Ya, silakan bacakan. Ya, wakulu dan setiap ma sesuatu atau segala sesuatu amkana yang boleh atau yang memungkinkan. Amkana itu artinya yang boleh atau yang memungkinkan. Al-intifa'u bihi ya, memanfaatkan barang tersebut, intifa'u memanfaatkan bihi barang tersebut ya, ma'a beserta bakoi kekalnya, bakoi ainihi kekalnya zat barang tersebut, jazat maka boleh, jazat boleh, apa yang boleh, i'aratuhu artinya meminjamkannya ya. Jadi diulangi, jadi barang yang boleh dipinjamkan adalah ya kuluma amkana al-intifa'u bihi. Kuluma setiap perkara ya, amkana yang mungkin atau yang boleh, intifa'u bihi memanfaatkan barang tersebut ya, maka jazat
ma'abaqai ainihi, ma'abaqai beserta langgengnya atau kekalnya atau tetapnya ainihi zat barang tersebut, jazat maka boleh isti'aratuhu meminjamkannya. Jadi dicatat di sini dari definisi tadi ya, yang pertama yang boleh dipinjamkan itu adalah ma'amkana intifa'u bihi, yang mungkin dapat dimanfaatkan. Artinya yang dipinjam itu barang yang bermanfaat. Kalau barang yang haram itu tidak boleh dipinjam atau dipinjamkan. Misalnya meminjam daging babi, meminjam arak atau khomer, ya meminjam bom untuk penganiayaan. Nah itu tidak boleh, karena apa? Tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan. Nah yang kedua, yang meminjam itu, yang dipinjamkan itu adalah bakou ainihi. Bako ainihi, bako itu artinya kekal, tetap apanya? Zatnya, tidak ada perubahan. Jadi kalau minjam cangkul, kembali cangkul lagi utuh. Kalau meminjam uang, kembali utuh uangnya. Nah, kalau berkurang ya karena rusak misalnya, nah maka itu harus diganti oleh yang meminjamnya. Itu merupakan tanggung jawab dari yang meminjamkannya gitu ya. Nah, itu. Jadi yang begitu itu baru boleh untuk dipinjamkan. Ya, coba dilanjutkan Teh Ariyanti. Ya, idza kanat, apabila ada, apa yang ada, manafi'uhu, manfaatnya itu adalah asaron, asar. Asar itu artinya apa Teh Ariyanti? Apabila manfaatnya itu ya berupa asaron. Asaron itu berupa pengaruh, jadi berupa manfaatnya saja. Ya, jadi orang yang meminjam itu mengambil manfaat dari barang tersebut, bukan mengambil zat tersebut. Ya, jadi kalau mengambil zat tersebut itu memberi, bukan meminjam. Ya, jadi harus hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan oleh yang meminjam, bukan zatnya gitu ya. Ya misalnya kalau minjam radio, ya manfaatnya saja didengarkan radionya. Baterainya yang ada di radio itu bukan berupa asar tapi zatnya. Jadi tidak sah meminjam radio yang menggunakan baterai ya. Lalu setelah dipinjam itu baterainya habis. Itu harus diganti baterainya itu gitu ya. Ya tentu menggantinya dengan yang lebih baik itu lebih bagus gitu. Kalau ada yang kurang, ini berarti harus diganti oleh yang meminjam ya. Idza kana, apabila apa tadi? Ya idza kanat, apabila ada manafi'uhu, manfaat-manfaat dari barang tersebut, asaron berupa asar, berupa pengaruh dari barang tersebut ya. Coba dilanjut. Ya, watajuzul ariyatu, dan watajuzu, dan boleh apa? Al ariyatu, ariyah, meminjam ya, mutlakon, secara mutlak. Ya, meminjam secara mutlak ya. Minjam apa misalnya? Minjam sendal, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, kalau tidak dibatasi oleh waktu, berarti minjamnya itu sampai kapan ya terserah begitu ya. Jadi tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan apanya lagi, bentuk pemanfaatannya ya. Yang mudah misalnya minjam apa ya? Minjam setrika misalnya. Saya minjam setrika. Nah, itu tidak dibatasi.
Untuk di mana tidak disebutkan, sampai kapan tidak disebutkan, untuk apa tidak disebutkan ya. Nah, bagaimana kalau minjam setrika tapi untuk lempar anjing gitu ya? Itu namanya mutlak. Jadi boleh sepanjang ya pemanfaatannya sesuai dengan barang yang dipinjam. Jadi kalau meminjam barang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya itu tidak boleh. Minjam nyetrika untuk apa? Ya untuk nyetrika, bukan untuk apa? Bukan untuk melempar anjing gitu ya. Nah, untuk di mana? Ya, kalau mutlak itu tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan pemanfaatannya. Ya, coba dilanjutkan. Ya, wa muqayyadan bi muddatin. Coba diulangi dari awal, wa tajuzul ariyatu, boleh meminjamkan ya barang itu mutlakon secara mutlak. Wa muqayyadan bi muddatin dan wa muqayyadan dan dibatasi ya bi muddatin dengan waktu ya. Jadi kalau kita meminjam suatu barang dibatasi oleh waktu, saya minjam setrika ini 2 hari. Ya 2 hari itu ya harus dikembalikan ya, harus dikembalikan gitu. Jadi kalau kalau lebih dari situ, itu sudah masuk kepada bab gasab ya, menggunakan barang yang tidak hak untuk menggunakannya. Nah, nanti pada bab berikutnya setelah ariyah itu ada bab gosob, ya ada bab gasab gitu. Kalau ariyah itu jelas meminjam. Nah, dibatasi waktu, dibatasi tempat, dibatasi juga penggunaannya. Jadi katakanlah meminjam apa ya? Meminjam mobil waktunya 1 hari, ya 1 hari itu harus dikembalikan. Yang kedua, tempatnya mau di mana, mau ke Bandung misalnya, mau ke Tasik, ya jangan ke mana-mana. Karena dalam ikrarnya itu untuk ke Bandung misalnya, atau untuk ke Tasik. Ya posisi saya sekarang ini ada di Garut ya, jadi tempat yang disebut adalah wilayah-wilayah yang dekat dengan posisi saya itu berada. Di sebelah barat itu ada Kabupaten Bandung ya, di sebelah timur itu ada Tasik ya, di sebelah utara itu ada Sumedang, kemudian kalau di sebelah selatan itu Laut Hindia, di seberangnya itu ada Australia gitu. Nah itu wilayah-wilayah yang dekat dengan tempat saya tinggal ini, itu tempat kita membahas kitab ini ya. Coba dilanjutkan. Wahia dan barang apa tadi? Dan barang pinjaman itu ya, madmumatun itu ditanggung atau dijamin atau ditanggung alal musta'iri terhadap orang yang meminjam. Ya biki matiha dengan nilainya, nilai barang yang dipinjam tersebut, yaumatalapiha pada hari rusaknya gitu. Nah jadi tadi orang yang meminjam barang itu ya harus menjaga barang itu tidak boleh rusak. Nah kalau terjadi kerusakan maka yang meminjam itu harus menggantinya. Coba diulangi tadi teksnya bagaimana? Wahia dan barang pinjaman tersebut madmunatun ya, ditanggung alal musta'iri oleh orang yang meminjam ya. Ya kalau rusak gitu ya, yauma talafiha pada hari bikimatiha dengan kimahnya, dengan harganya, yauma talafiha pada hari rusaknya barang tersebut. Jadi katakanlah kalau
meminjam setrika karena ini ceritanya santri gitu ya. Santri kan minjam setrika nih kepada temannya. Nah, kemudian pada saat dipinjam setrikanya itu rusak karena misalnya keinjak atau ditarik, kemudian putus kabelnya. Nah, itu oleh yang meminjam itu harus diganti ya. Diganti pada saat apa? Digantinya itu pada saat hancurnya itu, rusaknya itu gitu ya. Yauma talafiha. Nah, menggantinya dengan apa? Bikimatiha. Dengan kimah ya berupa nilai atau kalkulasi berapa harga kira-kira barang tersebut begitu ya, atau mengganti barang yang sama dengan barang yang dirusak tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan ariyah. Nah, kerusakan yang diganti itu kerusakan yang mana? Nah, ini berbeda dengan pembahasan yang kemarin ya, kita sudah membahas apa Teh Ariyanti? Wakalah itu ya. Wakalah itu mempercayakan suatu barang, ya kemudian barang itu rusak, katakanlah ya rusak karena kecerobohan dari yang menerima wakil atau wakil. Nah, itu kalau karena kecerobohan dari wakil ya itu wajib diganti oleh wakil itu. Misalnya saya berikan contoh begitu ya, yang dititipi motor misalnya, kemudian motor itu disimpan di depan, kuncinya masih menggantung, kemudian hilang. Nah, kalau hilang karena kecerobohan dari yang meminjam, maka yang meminjam itu wajib menggantinya. Tetapi kalau misalnya motor itu dimasukkan ke dalam garasi, garasinya dikunci, motornya dikunci, kuncinya diamankan. Tapi ada pencuri, perampok. Nah, itu tidak wajib mengganti orang yang meminjam tersebut karena bukan kecerobohan dari yang menerima wakil begitu ya. Jadi itu sudah jelas ya, mengenai ariyah itu sudah sangat jelas. Jadi dalam Islam itu bab meminjam juga itu ada aturannya. Dasarnya adalah surat apa Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Hendaklah kalian saling menolong terhadap kebajikan dan takwa dan jangan saling menolong ke dalam keburukan. Nah, tapi tadi dalam bab meminjam berbeda dengan wakalah itu tadi. Jadi kalau meminjam itu ada kerusakan di tangan atau pada saat barang tersebut rusak, bukan karena aus, bukan karena barang itu sudah tua katakanlah ya. Nah, maka yang meminjam itu wajib untuk menggantinya. Tadi disebutkan kapan? Yaitu yauma talafiha, yaitu pada saat barang itu rusak. Gitu ya, Ariyanti ya? Sudah selesai atau ada pertanyaan? Ya, tidak ada saudara sekalian, para santri sekalian, itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan ini. Silakan kalian untuk mengulangi teks ya, bacaan di dalam baik itu di bukunya langsung ataupun di layar yang kalian saksikan di video ini. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.